Shalom anak-anak semua, bertemu lagi di ibadah chapel kita hari ini, Rabu 9 September 2020. Nah, anak-anak semua sehat? Oke, Miss Novi yakin bahwa anak-anak semua tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap bersuka cita. Hari ini kita akan mulai ibadah chapel kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke anak-anak, untuk memulai ibadah chapel kita pada pagi hari ini, misalkan pimpin kita dalam doa pembukaan. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu bersama dengan teman-teman, bahkan Miss dan Mister. Tuhan Yesus memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami atau siapapun yang mendampingi kami pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan kembali memuji Tuhan lewat gerak dan lagu yang berjudul Big or Small. Miss Novi mau semua anak-anak bangkit berdiri dan mengikuti gerakannya ya. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi sebuah lagu yang mengatakan, Aku berharga. Aku
Shalom anak-anak. Oke, dari tadi kita sudah sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan untuk kita di saat ini. Ayo semuanya siapkan dulu Alkitabnya. Ya, Miss pastikan sudah pasti anak-anak sudah siap Alkitab. Karena kita ibadah chapel pastinya Alkitab sudah disiapkan. Alkitab disiapkan. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Perjanjian Lama. Ya, jangan bingung lagi. Perjanjian Lama ya, dari bacaan kitab Yesaya 44, boleh lihat tulisannya juga di atas. Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tetapi sebelumnya, Miss mengajak kita semua, kita akan berdoa, meminta Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mengerti firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa ya, berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, satu-satunya juru selamat kami, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam chapel. Saat ini Tuhan Yesus, kami semua akan membaca, merenungkan firman-Mu dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan menolong kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti dan terlebih daripada itu mereka dapat melakukannya dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua di saat kami membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, cerita firman Tuhan di pagi ini Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Anak-anak boleh membacanya. Miss akan bercerita. Di sini hari ini Miss kasih judul adalah Aku Berharga. Ya, aku berharga. Oke, anak-anak, apakah anak-anak mempunyai atau coba ingat-ingat dengan baik, ada tidak ya orang yang anak-anak rasa spesial di hati, yang anak-anak rasakan, aduh, dia sangat berarti, dia sangat spesial, dia sangat berharga untuk anak-anak. Coba pikir-pikir, coba pikir-pikir, siapa ya? Siapa ya? Pastinya kalau Miss juga dapat pertanyaan itu seperti anak-anak, yang terlintas pertama di pikirannya Miss adalah pasti kalau tidak papa berarti mama atau kakak atau adik. Ayo. Nah, atau juga mungkin Miss atau Mister yang lain yang di sekolah. Tapi jarang ya kalau anak-anak mau sesuatu yang spesial, orang yang spesial tuh Miss atau Mister. Pasti nanti pikirannya tugas lagi, proyek lagi, ujian lagi. Berarti yang selalu teringat spesial di pikirannya anak-anak pasti kalau tidak papa, pasti mama. Selain saudara-saudara yang lainnya. Ya, itu yang biasa ada di pikirannya anak-anak. Jadi papa dengan mama, mereka yang pastinya adalah mempunyai tempat yang spesial di dalam hati kalian semua. Ya, pagi ini Miss akan bercerita dari seorang yang bernama Max Lucado. Ya, Max Lucado ini dia adalah seorang penulis buku Kristen. Banyak bukunya, anak-anak boleh searching, boleh cari tahu. Dia bercerita tentang satu kisah dengan judul You Are Special. Ya, You Are Special. Oke, Miss harap dari cerita singkat ini anak-anak bisa mendapat pemahaman mengapa sangat spesial, merasa diri sangat spesial, sangat berharga. Ya, Max Lucado ini dia menuliskan sebuah cerita seperti begini. Dia bercerita tentang Wemix. Wemix ini adalah makhluk-makhluk kecil yang terbuat dari kayu. Setiap diri dari setiap makhluk Wemix ini diciptakan oleh seorang tukang kayu yang bernama Eli. Nah, Eli ini dia tinggal di atas gunung. Ya, Eli ini dia tinggal di atas gunung. Jadi yang namanya Wemix atau makhluk-makhluk patung ini dibuat oleh Eli. Dia seorang tukang kayu ya. Jadi Wemix ini adalah kayu-kayu kecil yang dibuat menjadi patung. Oke. Setiap Wemix, Eli ini dia menciptakannya secara berbeda. Ya, menciptakan secara berbeda. Ada yang hidungnya besar, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang Wemix yang tubuhnya lebih besar, ada yang lebih kecil.
ya. Kemudian ada juga Wemix yang diciptakan memakai topi, ada juga Wemix yang dibuat oleh Eli ini menggunakan mantel, ada yang cuma pakai baju dan celana juga. Semua dia diciptakan oleh Eli, dan semua Wemix ini atau patung-patung kayu ini tinggal di satu desa yang sama. Nah, setiap hari Wemix ini melakukan hal yang sama, ya. Mereka akan menempelkan stiker yang satu kepada yang lain. Ada stiker ya yang dibuat untuk ditempelkan kepada Wemix yang satu dan Wemix yang lain. Setiap Wemix memiliki sebuah box yang berisikan stiker emas, ya. Bentuknya adalah emas, bulat, dan juga ada logo, bergambar seperti emas. Kemudian ada lagi satu stiker yang berbentuk bulat tapi hitam, tidak ada emasnya. Nah, para Wemix yang cantik, mereka yang kayunya mulus, kemudian tintanya rapi, ya, tintanya rapi. Wemix ini kan patung tadi ya, patung kayu dibentuk menjadi seperti manusia-manusia. Nah, Wemix yang cantik atau patung-patung yang bagus itu kayunya mulus, kemudian tintanya rapi, ya. Namun yang selalu mendapatkan perlakuan yang baik, yang selalu dipuji, yang selalu dibilang bagus, itu adalah Wemix yang cantik, yang tadi dia punya patung kayunya itu lebih mulus atau tintanya lebih rapi dibandingkan dengan yang Wemix lain yang selalu dibilang yang kurang bagus atau tidak baik, begitu ya. Nah, Wemix yang cantik-cantik ini selalu mendapatkan stiker berbentuk bintang emas dari Wemix yang lain. Tetapi untuk Wemix yang kurang bagus, yang kurang cantik, pasti mendapatkan stiker yang bentuknya bulat dan berwarna hitam. Ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Selanjutnya, dari Wemix yang kurang bagus itu, salah satunya namanya adalah Puccinello. Ingat ya, namanya adalah Puccinello. Nah, Wemix ini yang mendapatkan stiker yang bintang emas itu pasti mereka yang cantik, yang berbakat. Mungkin dia bisa lompat dengan tinggi, dia bisa berbicara dengan macam-macam tingkatan bahasa yang berbeda, atau ada juga yang bisa menyanyi dengan indah. Nah, itu mereka yang selalu mendapatkan stiker yang bergambar bintang emas. Tetapi Wemix salah satunya dia punya nama itu Puccinello. Dia selalu saja mendapatkan stiker dengan bergambar bulatan hitam, dan itu membuat dia merasa risih, membuat dia kecewa. Dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, seperti dia bisa bernyanyi, tapi begitu dia mengeluarkan suaranya, Wemix yang lain langsung menempelkan stiker bulatan hitam. Nah, dia menjadi sedih. Dia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia juga terbaik, dia juga bisa. Tetapi yang selalu Puccinello dapatkan adalah stiker yang berbentuk bulatan hitam. Dia mencoba untuk melompat tinggi, malah jadinya dia terjatuh. Dan akhirnya bagian tangan atau kakinya yang terbuat dari kayu, ya, karena patung kayu itu ada lecet-lecet atau ada luka-luka. Nah, kalau dia sudah jatuh, ditempelkan lagi stiker bulat yang warna hitam oleh Wemix yang lainnya. Semakin Puccinello merasa sedih. Suatu hari, Puccinello dia berpikir, saya ini bukan apa-apa. Saya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Saya tidak bisa dibanggakan untuk bersama atau berada di antara Wemix yang lainnya. Dia malu untuk keluar rumah. Dia sangat kecewa. Bagaimana caranya lagi? Di tubuhnya dia hanya lihat semua stiker bulatan hitam yang ada. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Puccinello. Sudah banyak pikiran-pikiran yang kurang baik yang ada di dalam pikirannya Puccinello. Ya, selanjutnya dia melihat bahwa semakin hari semakin banyak stiker bulatan hitam yang ditempelkan oleh Wemix yang lain ke tubuh Puccinello. Puccinello merasa sedih. Setiap kali dia berusaha menunjukkan yang terbaik, tetapi hasilnya pasti gagal. Dan akhirnya stiker bulatan hitam ditempelkan di tubuhnya.
Kemudian Wemix hanya bisa mengatakan bahwa dia layak mendapatkan itu. Dia kurang baik, jadi kamu layak. Kamu tidak bisa apa-apa. Jadi hanya stiker ini yang bisa diberikan. Kemudian Puccinello berpikir, aduh, aku bukan Wemix yang baik untuk mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa dipilih menjadi Wemix untuk mendapatkan stiker yang bintang emas. Puccinello sudah berusaha, tetapi tetap yang dia dapatkan hanyalah stiker dengan bulatan hitam yang semakin membuat dia sedih dari hari ke hari. Jadi dia merasa bahwa dia tidak bisa baik kalau berada di antara Wemix yang lainnya. Suatu hari Puccinello dia bertemu dengan seorang Wemix yang sangat unik, ya. Suatu hari dia ketemu dengan salah seorang Wemix yang sangat unik. Kenapa dia unik? Karena ternyata di tubuh Wemix itu tidak ada stiker apapun yang tertempel. Tidak seperti Wemix yang lain, ya. Tidak seperti Wemix yang lainnya. Pasti ada stiker yang tertempel. Kalau misalnya dia melakukan hal yang bagus, seperti tadi Miss bilang, dia bisa menyanyi, dapat stiker bintang emas. Dia bisa melompat yang tinggi, dapat stiker bintang emas. Tapi kalau misalnya dia buat satu kesalahan, berarti ada stiker bulatan hitam. Nah, bedanya yang Puccinello temui ini sama sekali tidak ada stiker apapun di tubuhnya. Tubuh kayunya itu bersih, tidak ada sama sekali. Dia bersih. Tidak ada sama sekali stiker yang tertempel, baik yang bulat hitam ataupun yang bintang emas. Ini menjadi pertanyaan untuk Puccinello, apa sebenarnya ya? Dan namanya adalah Wemix itu adalah namanya Lucia, ya. Wemix itu namanya Lucia. Puccinello melihat bahwa bukannya Wemix lain tidak menempelkan stiker pada Lucia, melainkan tidak ada satupun stiker yang bisa menempel di tubuhnya Lucia, ya. Tidak ada satupun stiker yang bisa menempel di tubuhnya Lucia. Kemudian Wemix merasa kagum, wow, padahal Lucia tidak berbuat yang baik, dia juga melakukan kesalahan. Dia juga tidak bisa untuk bernyanyi dengan baik, dia tidak bisa melompat tinggi, dia tidak bisa berbahasa yang banyak. Tapi begitu stiker itu ditempelkan di tubuhnya, stiker itu langsung gugur, langsung lepas sendiri. Lucia tidak berbuat apa-apa. Ya, dengan sekejap stiker itu jatuh dari tubuhnya Lucia. Dia tidak bisa tertempel baik yang bulatan hitam maupun yang bintang emas. Ini menjadi pertanyaan untuk Puccinello. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Puccinello berpikir, aku juga ingin seperti Lucia. Ada apa sebenarnya? Kenapa Lucia bisa stiker-stiker itu tidak menempel pada tubuhnya? Kemudian Puccinello bertanya kepada Lucia, bagaimana caranya? Aku ingin seperti kamu Lucia, kata Puccinello suatu hari. Aku tidak ingin memiliki stiker apapun. Kamu lihat tubuhku penuh dengan stiker dan semuanya adalah stiker bulatan hitam. Aku sangat sedih, aku kecewa Lucia. Bisakah kamu membantuku? Itu kata Puccinello untuk Lucia. Apa jawabannya Lucia? Caranya sangat mudah. Setiap hari aku bertemu dengan Eli. Puccinello bingung. Eli? Iya, Eli Puccinello. Oh, Eli si tukang kayu itu. Iya, betul sekali Puccinello. Aku setiap hari pergi ke rumahnya Eli. Mengapa kamu ke sana? Tanya Puccinello nih ya, tanya Puccinello kepada Lucia. Kemudian Lucia bilang, mengapa kamu tidak coba ke sana sendiri dan kamu mencari tahu sendiri? Ayo Puccinello, naiklah ke atas gunung dan kamu bisa cari tahu sendiri sama Eli. Singkat cerita, akhirnya Lucia, si Wemix yang tidak ada stiker di tubuhnya itu pergi meninggalkan Puccinello. Puccinello mulai berpikir, tetapi pasti Eli tidak ingin bertemu saya. Kata Puccinello dalam pikirannya, pasti Eli tidak akan ketemu saya. Saya jelek, kata Puccinello, banyak stiker di tubuh saya. Setiap hari Puccinello hanya mengintip keluar dari jendela rumahnya dan melihat Wemix yang saling menempelkan stiker antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mendapatkan bintang emas, ada juga yang mendapatkan bulatan hitam. Kata Puccinello, ini tidaklah benar.
Akhirnya Puccinello memutuskan, saya akan pergi dan menemui Eli di gunung itu. Akhirnya Puccinello sampai ke tempatnya Eli. Saat berada di gunung, dia masuk ke dalam rumahnya yang besar, rumahnya Eli di atas gunung itu. Kemudian matanya terbuka lebar melihat benda-benda besar yang ada di dalam rumah Eli. Puccinello menelan ludah dan dia berkata, sepertinya saya tidak harus ke sini, kata Puccinello. Saat dia mau balik badan, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Puccinello. Suaranya itu sangat kuat. Puccinello. Puccinello berhenti. Kemudian apa yang kemudian ada suara itu berkatakan apa? Puccinello, aku sangat senang bertemu denganmu. Akhirnya kamu datang juga dan melihat aku di rumahku. Puccinello balik, kemudian dia bilang, kamu tahu nama saya? Iya, saya tahu. Saya yang menciptakan kamu. Seterusnya apa? Eli dia menggendong dan meletakkan Puccinello, karena Puccinello ini kan boneka kayu, ya, dibuat dari kayu nih, boneka kayu. Jadi Eli dia mengangkat Puccinello dan dia letakkan di atas meja, ya. Kemudian katanya Eli begini, sepertinya banyak tanda-tanda buruk yang terjadi pada dirimu, kata Eli untuk Puccinello. Kemudian Puccinello bilang, saya tidak bermaksud, saya sudah berusaha untuk, tetapi apa? Eli mengatakan, tidak usah membela diri di depan saya, kata Eli. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan oleh wemix-wemix yang lain tentang kamu. Puccinello bilang, sungguh? Kata Eli, iya, dan harusnya kamu juga tidak usah peduli dengan apa yang mereka katakan. Siapakah mereka? Sehingga mereka memberikan bintang emas ataupun stiker bulatan yang hitam. Mereka semua sama seperti kamu. Mereka juga wemix. Ya, pendapat mereka tidak penting. Ingat Puccinello, yang penting adalah pendapat saya untuk dirimu. Karena menurut saya, kamu adalah spesial. Puccinello dia sempat tertegun, dia ketawa. Saya spesial? Mengapa? Aku tidak dapat berjalan dengan cepat, kata Puccinello. Aku tidak bisa bernyanyi dengan suara yang indah. Tidak ada tinta yang bagus di tubuhku, sudah pudar. Bagaimana saya berarti untukmu? Kata Puccinello. Eli, kemudian apa yang Eli lakukan? Dia meletakkan tangannya di kedua pundaknya Puccinello, boneka kayu itu. Kemudian Eli bilang, karena engkau adalah milikku. Itu adalah alasan kamu berarti untukku. Ya, Puccinello dia hampir mau menangis karena sebelumnya tidak ada yang pernah mengatakan hal itu kepadanya. Apa yang dikatakan Eli selanjutnya? Eli bilang, setiap hari saya tunggu-tunggu kamu datang. Setiap hari saya ingin kamu datang untuk bertemu dengan saya, kata Eli. Kemudian Puccinello bilang, saya kemari karena saya ingin bertemu dengan seseorang yang bisa untuk menghilangkan semua stiker ini. Dia menceritakan kepada saya, kata Puccinello. Kemudian Eli bilang, iya, aku tahu. Aku tahu. Mengapa stiker-stiker itu tidak bisa tempel pada dirinya? Karena dia memutuskan bahwa pendapat saya, katanya Eli, pendapat saya itu lebih penting dibandingkan pendapat dari yang lain-lain, wemix-wemix yang lain. Ya, stiker-stiker itu hanya akan menempel pada dirimu, Puccinello, jika kamu membiarkan menempel dengan mengikuti pikirannya mereka. Tetapi kalau kamu tidak berpikir sesuai dengan pikirannya mereka, stiker-stiker itu tidak akan pernah menempel pada tubuhmu. Tubuh kamu itu berarti kamu adalah milikku. Kamu tidak usah pikir tentang pendapat mereka. Pikirkan saja saya. Sudah pasti stiker-stiker itu tidak akan tertempel pada tubuhmu. Kata Puccinello selanjutnya, aku tidak yakin apakah itu bisa terjadi pada diriku. Dengan berjalannya waktu, Eli melanjutkan ya, kamu akan mengerti. Datanglah bertemu denganku setiap hari, dan pastinya aku akan mengingatkan setiap hari bahwa aku peduli denganmu. Kemudian Eli angkat
boneka kayu Puccinello itu Eli letakkan kembali di bawah, di lantai, untuk dia bisa kembali berjalan. Ketika Puccinello sudah sampai di luar, karena dia akan pulang kembali, dia hendak pergi, Eli berkata untuk dia, "Ingat, kamu spesial untukku, karena akulah yang menciptakan kamu dan kamu tidak pernah membuat kesalahan." Ya, Puccinello keluar dari rumahnya, kemudian dia percaya dengan yang dikatakan oleh Eli, dan satu buah bulatan hitam lepas dari tubuhnya. Satu buah stiker bulatan hitam lepas dari tubuhnya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Dia tidak lagi berpikir yang lain-lain seperti yang pikirannya sebelumnya. Dan lama-kelamaan semua bulatan hitam itu, stiker bulatan hitam tidak pernah bisa tertempel lagi di tubuhnya. Ya, jadi anak-anak, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa mungkin beberapa dari kita, bukan hanya anak-anak, Miss juga kadang merasa bahwa tidak bisa seperti dengan yang lain. Tapi ingat bahwa diri kita berharga. Setiap kita diciptakan, Tuhan ciptakan itu dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuannya masing-masing. Ya, ingat bahwa label-label ataupun apa yang orang pikirkan tentang kita itu tidak ada artinya sama sekali. Yang kita harus tahu, mengingatkan kita bahwa kita harus ingat kita ini diciptakan oleh Tuhan. Sudah pasti hidup kita ada di dalam tangan dan kontrol penyertaan Tuhan. Ya, biarlah setiap hari kita selalu datang untuk mencari Tuhan lewat doa-doa kita. Kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab. Di sini Tuhan ingin mengatakan kepada bahwa kita berharga, kita sangat berharga untuk Tuhan. Ya, kita spesial, kita diciptakan dengan sangat sempurna. Miss, Mister maupun anak-anak, orang tua yang ada di rumah, semuanya berharga di mata Tuhan. Ya, kita mempunyai pilihan untuk kita mengatakan ataupun kita bercerita tentang diri kita kepada orang lain. Kita juga bisa untuk menerima apa yang orang bilang kepada diri kita, tapi itu tidak membuat kita menjadi percaya. Tetapi yang harus kita percaya adalah kita berharga di mata Tuhan. Kita ini spesial, ya. Semuanya bisa sambil berdiri kemudian mengatakan kepada dirinya, saya spesial, saya berharga, ya. Tidak perlu kita merasa takut, tidak perlu kita merasa khawatir. Ingat bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Jadi kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau bahwa mengatakan kita bukan produk yang gagal. Tidak. Ingatlah untuk terus dirimu, kita semua mengingat untuk janji Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan lupa, setiap hari kita harus bersyukur, kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab. Tuhan rindu anak-anak untuk datang kepadanya setiap hari dan percaya akan apa yang Tuhan katakan. Mazmur 139 ayat 14. Anak-anak bisa buka dan kemudian membacanya. You are fearfully and wonderfully made. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur. Ingat, you are special. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membuat sampai kami ada, sehingga kami menjadi berharga, sehingga kami spesial di mata Tuhan. Biarlah hidup kami pakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami semua, kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya masa depan kami semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami tetap mengimani Engkau dengan sungguh di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan belajar kami selanjutnya, bahkan setiap hari akan kami mengikuti sesuai dengan jadwal pelajaran kami. Engkau tahu kondisi kami saat ini, kami tetap belajar dalam situasi pandemik secara online dari rumah kami, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, keluarga kami dengan seluruh pekerjaan dan aktivitas mereka. Di saat mereka membimbing dan mendidik kami secara online dari rumah, Tuhan menolong juga.
Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kota Merauke secara khusus di mana kami tinggal, Tuhan menjaga, Tuhan melawat dengan tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus semuanya boleh terjadi di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami sudah boleh mengikuti chapel di hari ini sampai dengan selesainya ini semua terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa,
Baiklah anak-anak, ibadah chapel kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu di chapel berikut lewat Jimit. Nah, sekarang juga anak-anak boleh kembali ke link Jimit kelas masing-masing. Sampai bertemu di chapel berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.